Halo Sobat Kasih Fakta, kamu pasti nggak nyangka kalau tanggal 16 Oktober 2025 ini tepat setahun sejak dunia mendengar kabar wafatnya sosok yang disebut sebagai bayang paling berbahaya di Gaza, Yahya Sinwar. Pemimpin Hamas yang sempat jadi buruan nomor satu Israel dan dicap sebagai ancaman terbesar bagi keamanan nasional mereka. Tapi uniknya, bagi banyak warga Gaza, dia justru dianggap pahlawan dan simbol keberanian. Gimana bisa satu orang dipuja sekaligus ditakuti oleh dua bangsa sekaligus? Nah, di video kali ini, kita akan kupas tuntas kisah dan misteri di balik wafatnya Yahya Sinwar, sosok yang sampai hari ini masih membelah opini dunia. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Tanggal 16 Oktober 2025 menjadi momen yang kembali mengingatkan dunia pada satu nama yang dulu mengguncang kawasan Timur Tengah, Yahya Sinwar. Sosok yang disebut sebagai otak dari banyak serangan terhadap Israel, namun bagi sebagian rakyat Palestina, ia justru dikenal sebagai simbol keberanian yang menolak tunduk di bawah tekanan panjang blokade Gaza. Yahya Ibrahim Hassan Sinwar lahir di kamp pengungsian Khan Yunis pada tahun 1962. Ia tumbuh di lingkungan yang keras, di mana setiap anak Palestina belajar tentang kehilangan, bahkan sebelum mengenal arti keamanan. Sejak muda, Sinwar sudah terlibat dalam kegiatan bawah tanah, membangun jaringan pertahanan di dalam Gaza, dan menjadi bagian dari kelompok yang kelak dikenal dengan nama Hamas. Pada akhir 80-an, Sinwar menjadi salah satu pendiri Badan Keamanan Internal Hamas. Perannya dalam menyingkirkan informan dan menegakkan disiplin di dalam organisasi membuatnya dikenal sebagai sosok yang tegas, bahkan kejam. Namun di sisi lain, ia juga dipandang sebagai orang yang berprinsip dan loyal terhadap perjuangan rakyat Palestina. Israel kemudian menangkapnya pada tahun 1988 dan menjatuhkan hukuman seumur hidup atas tuduhan pembunuhan terhadap warga Palestina yang dianggap bekerja sama dengan Tel Aviv. Selama lebih dari 2 dekade di balik jeruji penjara Israel, Sinwar menjadi simbol keteguhan. Ia mempelajari bahasa Ibrani, membaca buku politik dan sejarah, dan tetap berkomunikasi dengan pemimpin Hamas di luar penjara melalui pesan-pesan rahasia yang diselundupkan lewat kunjungan keluarga. Para penjaga penjara menyebutnya sebagai tahanan yang tidak mudah dikendalikan, keras kepala, tapi juga berwawasan luas. Pada tahun 2011, dunia menyaksikan momen besar. Israel dan Hamas melakukan pertukaran tahanan terbesar sepanjang sejarah konflik mereka. Seorang tentara Israel bernama Gilad Shalit ditukar dengan lebih dari 1.000 tahanan Palestina. Di antara mereka yang dibebaskan, terdapat nama Yahya Sinwar. Saat itu wajahnya tampak tenang, namun matanya tajam menatap kamera. Banyak pihak di Israel menyebut kebebasannya sebagai bom waktu. 6 tahun kemudian, pada Februari 2017, Yahya Sinwar resmi ditunjuk sebagai pemimpin Hamas di jalur Gaza, menggantikan Ismail Haniyah yang naik ke posisi politik lebih tinggi. Kepemimpinannya menandai era baru Hamas. Ia menggabungkan strategi politik dan militer dengan pendekatan yang lebih berani terhadap Israel. Sinwar memperluas hubungan dengan Iran dan Hizbullah, memperkuat sistem terowongan bawah tanah, dan meningkatkan kapasitas rudal Hamas. Bagi Israel, ini adalah sinyal bahaya. Mereka melihat Sinwar bukan hanya sebagai pemimpin politik, tapi sebagai perencana perang yang memahami kelemahan musuh dari dalam. Kepala intelijen Israel saat itu menyebutnya sebagai sosok yang mampu mengubah keseimbangan kekuatan di Gaza. Setiap kali terjadi serangan roket, nama Sinwar selalu muncul di meja rapat keamanan Tel Aviv. Namun, di Gaza, Sinwar memiliki sisi lain. Ia sering terlihat berjalan tanpa pengawal di pasar Khan Yunis, berbicara langsung dengan warga dan mengunjungi korban perang. Bagi sebagian rakyat, ia bukan sekedar pemimpin militer, melainkan lambang keberanian yang menolak menyerah. Tahun 2023 menjadi puncak konfrontasi terbesar sejak Perang 2014.
Pada tanggal 7 Oktober, Hamas meluncurkan serangan mengejutkan ke wilayah selatan Israel. Serangan itu menewaskan ratusan warga Israel dan menandai dimulainya perang besar yang mengguncang dunia. Israel langsung menuduh Sinwar sebagai otak utama operasi tersebut. Sejak hari itu, nama Yahya Sinwar menjadi buruan nomor 1. Israel mengerahkan operasi intelijen lintas negara, mengirim pasukan khusus, dan melancarkan serangan udara tanpa henti ke Gaza. Namun Sinwar tak pernah muncul di depan publik lagi. Ia seolah lenyap, hanya meninggalkan jejak perintah dan pesan suara yang diyakini masih ia kirim dari lokasi persembunyian di bawah tanah. Bagi banyak orang di Gaza, Sinwar berubah dari sosok pemimpin menjadi legenda hidup. Namun di mata Israel, ia adalah ancaman paling serius sejak era Yasser Arafat. Tahun berganti, perang terus berlanjut, hingga akhirnya dunia mendengar kabar yang mengguncang pada tanggal 16 Oktober 2024, hari di mana operasi panjang Israel di kota Rafah berakhir dengan satu laporan resmi. Target utama mereka ditemukan. Namun, apakah benar itu akhir dari sosok yang selama ini menjadi bayang-bayang perlawanan Palestina? Dunia baru akan mengetahuinya dalam bab berikutnya. Oktober 2024. Hari itu, udara di Rafah terasa tebal dan penuh ketegangan. Suara drone Israel berputar di langit seperti lebah besi yang tak pernah lelah. Sementara di bawah tanah, ratusan pasukan khusus bergerak diam-diam di antara reruntuhan dan lorong sempit yang menghubungkan perbatasan Gaza Mesir. Mereka menyebut operasi ini sebagai Edge Silence, sebuah misi yang dirancang untuk menemukan satu nama yang sudah menjadi hantu bagi intelijen Israel selama setahun penuh, Yahya Sinwar. Sejak serangan besar Hamas pada 7 Oktober 2023, semua mata intelijen Israel tertuju pada satu tujuan, memburu pemimpin Hamas yang dianggap bertanggung jawab atas serangan paling mematikan sepanjang sejarah modern Israel. Namun pencarian itu tidak mudah. Gaza berubah menjadi labirin perang. Setiap terowongan bisa menjadi jebakan. Setiap pintu bisa menjadi jalan menuju ranjau. Laporan-laporan dari Reuters dan Haaretz menyebutkan bahwa Israel menggunakan kombinasi antara pengintaian udara, penyadapan komunikasi bawah tanah dan jaringan informan lokal untuk mempersempit wilayah pencarian. Selama berbulan-bulan, operasi gagal berulang kali. Sinwar dikenal sangat hati-hati. Ia berpindah lokasi setiap 2 atau 3 hari, mematikan alat komunikasi, dan hanya berhubungan dengan lingkaran kecil kepercayaannya. Namun di awal Oktober 2024, satu petunjuk kecil mengubah segalanya. Sebuah pesan terenkripsi yang ditangkap oleh intelijen Israel mengindikasikan adanya pergerakan kelompok bersenjata di sekitar distrik Rafah, dekat terowongan penghubung ke Mesir. Pesan itu singkat, tapi cukup untuk memicu operasi besar-besaran. Pasukan Yahalom, unit elit penggali terowongan Israel, diturunkan bersamaan dengan drone pengintai malam hari. Pukul 2:30 dini hari, mereka menemukan area mencurigakan yang menunjukkan adanya struktur logam di bawah tanah. Setelah dilakukan pengeboran dan pemindaian termal, tampak 3 sosok bergerak di dalam ruang sempit. Terjadi kontak tembak singkat. Menurut laporan resmi militer Israel, salah satu dari 3 orang itu tertembak di bagian kepala dan mengalami luka berat. Setelah pertempuran berhenti, pasukan menemukan jasad dengan ciri-ciri yang cocok dengan Yahya Sinwar. Tinggi badan 170 cm, bekas luka lama di bahu kiri dan tato kecil di pergelangan tangan. Namun Israel tidak langsung mengumumkan hasilnya. Mereka membawa jenazah itu ke fasilitas militer di wilayah selatan dan melakukan pemeriksaan biometrik, pemindaian wajah, serta tes DNA yang dicocokkan dengan data medis dan catatan intelijen sebelumnya. 2 hari kemudian, pada 18 Oktober, konfirmasi resmi dirilis. Yahya Sinwar, pemimpin Hamas yang selama ini menjadi target utama, dinyatakan meninggal dunia. Berita itu langsung menggemparkan dunia. Media internasional seperti BBC, CNN, dan Al Jazeera menurunkan laporan beruntun dengan tajuk berbeda-beda. Ada yang menyebutnya sebagai keberhasilan Israel setelah pencarian paling mahal dalam sejarah. Ada pula yang meragukan kebenaran laporan tersebut. Sebagian analis menilai bahwa kematian Sinwar bisa memicu gelombang baru perlawanan, bukan mengakhirinya. Di Gaza, suasana berubah muram. Ribuan warga turun ke jalan membawa bendera hijau dan foto Sinwar muda. Mereka menyebutnya Syahid Rafah, pejuang yang wafat di tanahnya sendiri. Tidak ada pemakaman publik yang diumumkan, dan hingga kini lokasi jasadnya tidak pernah dipublikasikan secara resmi. Israel di sisi lain menganggap operasi itu sebagai kemenangan strategis. Mereka menyebut berakhirnya pencarian terhadap Sinwar sebagai simbol patah arang bagi Hamas. Namun di tengah euforia militer,
muncul desas-desus dari beberapa laporan lapangan yang mengindikasikan bahwa pertempuran di Rafah tidak sesederhana yang diumumkan. Beberapa jurnalis investigasi mencatat bahwa ada kemungkinan Sinwar tidak sendirian. Ditemukan sejumlah dokumen dan perangkat komunikasi yang menunjukkan ia tengah menyiapkan struktur kepemimpinan darurat jika dirinya tewas. Hal itu membuat banyak pihak percaya bahwa Hamas sudah mempersiapkan kelanjutan perjuangan jauh sebelum hari itu tiba. Rafah kini menjadi saksi akhir dari sosok yang selama bertahun-tahun membayangi keamanan Israel dan menjadi lambang perlawanan bagi rakyat Gaza. Tapi apa yang terjadi setelah kepergiannya justru membuka babak baru dalam sejarah konflik Timur Tengah yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Dua hari setelah pengumuman resmi dari pihak Israel, dunia menunggu pernyataan dari Hamas. Dan tepat pada 18 Oktober 2024 sore, sebuah pesan singkat muncul di kanal media resmi mereka. Hamas mengonfirmasi wafatnya Yahya Sinwar, menyebutnya sebagai syahid yang gugur dalam pertempuran mempertahankan tanah air. Dalam pernyataan itu tertulis bahwa perjuangan tidak akan berhenti hanya karena pemimpin mereka telah tiada. Jalan ini panjang, dan darahnya akan menumbuhkan generasi baru. Begitu bunyi kalimat terakhirnya. Di Gaza, suasana berubah menjadi campuran antara duka dan amarah. Di jalan-jalan Khan Yunis dan Rafah, ribuan warga membawa foto Sinwar, mengenakan ikat kepala hijau dengan tulisan La ilaha illallah, meneriakan takbir dan lagu perjuangan. Suara tembakan ke udara terdengar dari berbagai penjuru kota, bukan sebagai perayaan, melainkan sebagai tanda perpisahan bagi seorang pemimpin yang bagi mereka tidak sekadar tokoh politik, melainkan simbol keberanian yang menolak tunduk. Sementara itu, di Tel Aviv, suasana berbanding terbalik. Pihak militer menggelar konferensi pers. Mereka menyebut operasi Rafah sebagai keberhasilan strategis yang mengakhiri ancaman terbesar terhadap keamanan selatan Israel. Namun di balik nada kemenangan itu, ada ketegangan baru yang muncul di kalangan analis pertahanan. Banyak pihak menyadari bahwa kematian Sinwar tidak serta-merta menghapus jaringan yang telah ia bangun selama bertahun-tahun. Sejumlah laporan dari Reuters dan The Guardian menyebut bahwa dalam 2 minggu setelah wafatnya Sinwar, serangan roket dari Gaza justru meningkat. Unit-unit kecil Hamas dan kelompok bersenjata lain mengklaim bahwa tindakan itu merupakan bentuk penghormatan terhadap pemimpin mereka yang gugur. Beberapa bahkan menamakan operasi mereka Bayang Sinwar, seolah menegaskan bahwa ideologi perlawanan tidak mati bersama tubuhnya. Yang menarik, setelah wafatnya Sinwar, kepemimpinan Hamas tampak bergeser. Sosok yang muncul bukan dari kalangan politik, melainkan dari militer bawah tanah yang selama ini bekerja bersamanya. Israel memperkirakan bahwa perubahan ini akan membuat Hamas semakin sulit dikendalikan, lebih tertutup dan lebih militan. Namun di sisi lain, di tengah reruntuhan bangunan dan blokade yang belum berakhir, nama Yahya Sinwar mulai hidup sebagai legenda. Di dinding rumah-rumah Gaza, muncul mural dengan wajahnya disandingkan bersama tokoh-tokoh besar perlawanan Palestina seperti Sheikh Ahmad Yasin dan Abdel Aziz Al-Rantisi. Anak-anak kecil menyebutnya dengan nama Amu Yahya, Paman Yahya, sosok pemberani yang melawan tank dengan terowongan dan keyakinan. Setahun berlalu, 16 Oktober 2025, berbagai media kembali menyoroti tanggal itu. Di Gaza, ribuan orang berkumpul di reruntuhan masjid yang pernah ia kunjungi, menyalakan lilin dan membacakan doa. Di dunia barat, para analis politik memperdebatkan warisannya. Sebagian menyebutnya ekstremis yang keras kepala, sebagian lain menyebutnya pejuang yang lahir dari penderitaan tanpa akhir. Hamas tetap berdiri, meskipun berbeda bentuk. Struktur mereka baru lebih tersembunyi, lebih terdesentralisasi, dan lebih sulit dilacak. Di mata Israel, kematian Sinwar adalah kemenangan militer. Tapi di mata banyak warga Palestina, ia telah berubah menjadi simbol yang tak bisa ditembak, tak bisa ditawan, dan tak bisa dibungkam oleh waktu. Kini, setiap kali nama Yahya Sinwar disebut,
bayangan tentang perang, kehancuran, dan keberanian seolah hidup kembali di jalan-jalan Gaza. 1 tahun telah berlalu, namun warisan perjuangannya masih membara di hati mereka yang percaya bahwa perlawanan tak pernah berakhir meski pemimpinnya telah tiada. Sejarah selalu menyisahkan jejak yang lebih dalam dari sekadar nama. Yahya Sinwar telah pergi, namun riak yang ditinggalkannya terus bergulung di Gaza, di Tel Aviv, dan di ruang-ruang rapat dunia yang memetakan damai dan perang. 1 tahun berlalu sejak kabar itu, tetapi pertanyaan tentang harga sebuah perlawanan dan arti sebuah kemenangan tetap menggantung di udara. Mungkin inilah pelajaran paling sunyi dari tiap konflik. Manusia bisa tiada, namun gagasan tidak pernah benar-benar padam. Di antara reruntuhan dan harapan, waktu berjalan, dan sejarah menulis bab berikutnya tanpa janji akan mudah. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe ke channel Kasih Fakta, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan fakta menarik lainnya.